Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Organization and Leadership Training yang beranggotakan Raka Aditya Pratama, Kalsum Latukau, Nanda Hamidah, Muhammad Farid Taufik, Susi Ratnasari, Sahla Mutira Fazlin, Yayang Intan Apriani, Pebi Trijayanti, Sari Ulfa Hovifa, Intan Iriani Rahayu, Pramanda Fiska, Firda Utami Septiani, Anissa Nindya Putri, dan Meida Imasari. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas film yang berjudul 5 Menara. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan memaparkan hasil resensi dari film yang berjudul Negeri 5 Menara yang disutradarai oleh Apandi Abdurrahman dengan produser Salman Aristro, Aura Lovenson Chandra, dan Dina Jasantri, dengan penulis naskah Salman Aristo, dengan para pemain ada Ikang Fauzi, Lulu Tobing, David Holik, Doni Alamsyah, Aryo Wahab, Andika Pratama, Mario Irwansyah, Gazab Jufi Zareta, Billy Sandi, Ernest Samudra, Rizky Ramdhani, Ziopani Lubis, Aris Putra, Eris Karen, Saputra Ginting, dan Meirani Fauzia. Dengan penata musik Agni Narotama dan penyunting Kesa David Lukmansyah, serta film ini diproduksi oleh Million Pictures dengan durasi 1 jam 54 menit. Film Negeri 5 Menara merupakan sebuah film yang diadaptasi dari novel karya Ahmad Fuadi dengan judul yang sama. Penulis skenario dari film ini yaitu Salman Aristo yang lahir pada tanggal 13 April 1976 di Jakarta. Salman Aristo ini merupakan lulusan Universitas Pajajaran, Bandung, jurusan jurnalistik. Salman mulai menulis skenario pertamanya setelah dia lulus sarjana, di mana naskah yang pertama ia tulis berjudul Tak Pernah Kembali sama setebal 90 halaman pada tahun 1999. Salman selanjutnya berprofesi sebagai kolumnis untuk majalah MTV Track dan memegang Rubik Film. Itulah yang menyebabkan beliau dapat berkomunikasi dengan orang-orang di dunia perfilman. Beberapa naskah film yang ditulis oleh Salman Aristo selain Negeri 5 Menara yaitu film Ayat-Ayat Cinta, Laskar Pelangi, dan Sang Penari. Dari film ini yaitu Alif atau Gaza Zubareta merupakan seorang anak yang lahir di pinggir Danau Merinjo dan tidak pernah menginjak tanah di luar Minangkabau. Alif sangat hobi berburu durian runtuh di rimba bukit barisan pada saat dia kecil. Alif juga gemar bermain bola di sawah berlumpur dan mandi berkecipak dari biru Danau Maninjau. Pada saat baru lulus SMP, Alif bersama sahabatnya Randai atau Sakuta Ginting ingin melanjutkan SMA di kota Bandung dan kemudian masuk ke kampus idamannya yaitu TP. Namun keinginan tersebut bertolak belakang dengan amaknya atau Lulu Tobing. Saat Alif ingin menjadi sosok seorang Habibie, amaknya malah menginginkan Alif menjadi sosok Buya Hamka dengan menyuruh Alif masuk ke Pondok Madani, sebuah pesantren di sudut Ponorogo, Jawa Timur. Awalnya, Alif sempat menolak karena ia merasa cukup mendapatkan pendidikan agama. Namun, setelah sang ayah mencoba membujuk dan menasihati Alif, akhirnya Alif mengikuti perintah ibunya, walau dengan setengah hati. Tibalah saat dimana Alif harus berangkat ke pondok diantarkan oleh ayahnya. Ia berpamitan dengan amak dan kedua adiknya dengan berat hati karena ia harus berpisah jauh dengan keluarganya. Sesampainya di Pondok Madani, Alif pun harus mengikuti serangkaian tes bersama beribu-ribu anak yang juga ingin masuk pondok tersebut. Alif yang lolos tidak merasa senang karena ia ditinggalkan oleh ayahnya yang harus segera kembali meninjau dan membiarkan Alif di sana untuk menuntut ilmu. Alif merasa pondok itu bagaikan penjara baginya. Dengan segala peraturan-peraturan yang ada ditambah ia yang harus mundur setahun untuk kelas adaptasi, Alif berusaha menguatkan hati untuk mencoba menjalankan setidaknya di tahun pertamanya ini. Awalnya Alif lebih sering menyendiri, namun lama-kelamaan seiring dengan berjalannya waktu, Alif mulai bersahabat dengan teman-temannya satu kamarnya, yaitu Baso atau Billy Sandi dari Goa, Atang atau Rizky Ramdhani dari Bandung, Said atau Ernest Samudra dari Surabaya, Raja Giovanni Lubis dari Medan,
dan Dumazid atau Aris Putra dari Madura. Kedekatan mereka yang kian melekat karena mereka selalu bersama-sama menunggu maghrib di bawah menara masjid sambil menatap awan senja yang menjulang. Awan senja itu mereka ibaratkan sebagai negara dan benua yang mereka impikan masing-masing. Kebiasaan ini membuat mereka menanamkan diri dengan Sobibul Menara, yaitu para pemilik menara. Suasana kian hangat ketika kelas dimulai. Alif dan teman sekelas jatuh sontak dengan semangat Ustaz Salman yang mengajar, yang dengan lantangnya melafazkan kalimat manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Kalimat ini yang menjadi mantra bagi Alif dan kelima temannya dalam mencapai impian. Mereka mempunyai mimpi yang sangat besar, yaitu menaklukkan dunia mulai dari Indonesia, Asia, Amerika, Eropa hingga Afrika. Di bawah menara Madani, mereka berjanji dan bertekad akan mewujudkan mimpi-mimpi mereka dan menjadi orang besar yang bermanfaat bagi orang lain. Pada tahun-tahun berikutnya, kehidupan pondok Alif dan teman-temannya terasa lebih menarik dan berwarna. Semua hal mereka lalui bersama, mulai dari hafalan Quran, belajar siang malam, berbicara dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris, hingga peraturan ketat yang ditetapkan di pondok Madani. Sampai pada suatu hari, Baso yang rajin dan pintar memutuskan keluar dari pondok karena masalah ekonomi dan keluarga. Kepergian Baso tidak membuat mereka menyerah dengan impiannya, melainkan hal itu membuat mereka lebih giat dan semangat dalam belajar agar mereka segera selesai di pondok Madani dan mewujudkan cita-cita mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka lulus dari pondok. Pengalaman-pengalaman semasa di pondok mereka jadikan sebagai motivasi agar mereka berhasil menyelesaikan sekolah di pondok Madani. Setelah lulus, semua mimpi mereka menjadi kenyataan. Dengan mengerahkan segala usaha dan doa, serta mantra yang selalu mereka terapkan, manjada wajada, Tuhan mengabulkan impian mereka dan akhirnya mereka berada di benua yang berbeda. Alif berada di Amerika, Raja di Eropa, Atam di Afrika, Baso di Asia, sedangkan Said dengan Dul Majid mereka tetap berada di Indonesia. Selanjutnya yaitu kelebihan. Film ini berkisah tentang generasi muda penerus bangsa yang penuh dengan motivasi, bakat, semangat, dan optimisme untuk terus maju menggapai impian mereka dengan tidak pernah patah menyerah. Banyak pelajaran yang amat berharga, bukan hanya sebagai karya seni, tetapi juga proses pendidikan dan kebudayaan untuk terciptanya sumber daya insan yang mandiri. Film nostalgia yang muncul sekaligus menjadi diskusi tinggi sebagai orang-orang yang bersimpatik tentang kehidupan pendidikan. Kehidupan pesantren yang disuguhkan pun sesuai dengan kehidupan pesantren sesungguhnya. Untuk setting cerita dan background gambarnya bisa dinikmati dengan santai. Konflik cerita pun mengalir dan mudah dicerna oleh para penonton. Dan selanjutnya yaitu kekurangan dari film ini. Untuk kekurangannya yaitu pada klimaks ceritanya yang kurang menonjol, sehingga dirasa terlalu dekat dan ada beberapa bahasa Arab yang tidak diterjemahkan. Setelah selesai menonton, penonton pun merasa ceritanya belum selesai, sehingga hal ini dikarenakan penulis menuliskan alur cerita itu sesuai dengan kehidupan manusia dan tidak menggunakan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu jangan pernah takut untuk bermimpi setinggi langit dalam meraih cita-cita, karena usaha dan doa tidak akan pernah mengkhianati hasil, serta dukungan orang tua juga merupakan hal yang penting yang tidak dapat disepelekan. Saran yang dapat diambil dari film ini yaitu mungkin penonton akan lebih menikmati film ini jika pada saat peralihan dari inti cerita ke ujung cerita berjalan lebih halus, tidak terlalu drastis seperti menggabungkan dua penggalan cerita yang berbeda. Ujung cerita yang dibuat bisa tidak terlalu banyak penekanan dalam adegan penutup agar pada saat pertemuan kembali keenam sahabat yang telah berhasil itu tidak hanya sekedar bertemu. Dengan demikian, klimaks cerita bisa terulang di ujung film dan tagline manjada wajada akan berhasil lebih tertancap di hati penonton. Selanjutnya, kami akan mengidentifikasi tokoh-tokoh yang ada di film 5 Menara. Nah, untuk yang pertama ada tokoh bernama Alif. Alif ini memiliki jiwa kepemimpinan karena dia selalu mendorong teman-temannya agar percaya
diri dalam melakukan suatu hal. Kemudian sifat yang dimiliki Alif ini, dia selalu bersemangat dalam mencoba hal baru dan tidak mudah menyerah akan masalah yang dihadapinya. Nah, contoh masalah yang dihadapinya ini, ketika dia ingin melanjutkan SMA di Bandung dan berkuliah di ITB, orang tuanya tidak mendukungnya dan menyuruhnya untuk bersekolah ke pondok pesantren Madani yang ada di Ponorogo, Jawa Timur. Nah, namun dia tidak menyerah akan hal itu. Akhirnya Alif menjalani kehidupannya di pesantren dengan semangat dan tidak pantang menyerah. Selain itu, Alif juga mengikuti ekstrakurikuler jurnalis untuk mengembangkan dirinya. Nah, pada akhirnya Alif pun dapat pergi ke luar negeri menjadi jurnalis hebat dan bergabung dengan VOA. Karakter pemain selanjutnya yaitu tokoh Baso. Kepemimpinan yang dimiliki tokoh ini yaitu Baso mampu untuk mempengaruhi dan memotivasi orang di sekitarnya dengan rasa semangat yang ada pada dirinya. Sifat tokoh yang dimiliki yaitu Baso memiliki sikap percaya diri dan berani mengungkapkan pendapat, seorang yang penuh semangat dan pantang menyerah dalam hal apapun. Masalah yang dihadapi tokoh yaitu saat akan diadakan perlombaan pidato bahasa Inggris di pesantren Madani, Baso mengalami kesulitan untuk berbahasa Inggris dan dia juga mengalami demam panggung. Cara penyelesaian yang dilakukan tokoh yaitu Baso selalu berlatih untuk mengasah kemampuannya meskipun sulit dan ditertawakan orang lain. Tapi dia pantang menyerah dan rekan-rekannya pun membantu dia untuk mengatasi demam panggungnya tersebut. Hasil yang diperoleh yaitu Baso memenangkan juara dan lomba pidato bahasa Inggris di pesantren Madani. Karakter pemain selanjutnya yaitu tokoh Atang. Kepemimpinan yang dimiliki dari tokoh ini yaitu Atang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan pandai dalam mengarahkan anggotanya. Sikap tokoh yang dimiliki, Atang memiliki sifat yang baik dan pandai membuat orang tertawa. Selain itu, dia merupakan orang yang berani mengungkapkan pendapatnya. Masalah yang dihadapi tokoh yaitu pada saat akan diadakan pementasan drama di pesantren Madani, salah satu temannya yang bernama Baso mendadak tidak bisa mengikuti pentas drama dikarenakan neneknya sakit dan harus diadakan perubahan naskah dan karakter dengan waktu yang singkat. Cara penyelesaian yang dilakukan tokoh yaitu mengubah naskah pentas drama tersebut dan perubahan karakternya dengan waktu yang singkat. Maka hasilnya pentas drama berjudul Ibtu Batita berjalan dengan lancar. Nah, selain 3 tokoh yang menonjol tadi, ada pula pemain yang berperan sebagai support system untuk teman-teman yang lainnya, seperti ada Said, Dulmanji, dan juga Raja. Mereka ini pada dasarnya sama-sama memiliki jiwa kepemimpinan, tetapi bukan hanya siap untuk memimpin, melainkan juga siap untuk dipimpin. Kemudian mereka ini satu sama lain senantiasa memberi motivasi dan dukungan agar berani dan semakin percaya diri melakukan suatu tindakan yang luar biasa. Nah, untuk yang pertama, tokoh Raja. Tokoh Raja di film ini memiliki sifat yang semangat dan ambisius serta tidak mudah menyerah. Dia juga sedikit keras kepala, namun tetap mendukung dan baik kepada teman-teman. Kemudian yang kedua, ada tokoh Said. Tokoh Said di film ini senantiasa berpikir positif terhadap orang lain. Terlihat saat mereka ingin mengadukan permasalahan generator di pondoknya kepada Kiai. Nah, yang terakhir yaitu Dulmajid. Seperti Raja yang senantiasa semangat, Dulmajid juga selalu bersemangat. Ia selalu berlatih keras bermain badminton, karena itu merupakan passion yang dimilikinya. Ia juga orang yang berani mengemukakan pendapat dan keresahannya terkait pertandingan badminton Thomas Cup yang akhirnya menjadikan ide luar biasa untuk menonton bersama pertandingan tersebut di pondok sebagai upaya menumbuhkan motivasi bagi yang lainnya setelah menonton pertandingan tersebut. Sekian yang dapat disampaikan, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.